Untuk di video kali ini saya akan coba update lagi atau kita cek untuk kondisi lebah kita ini ya. Lebah yang baru sekitar kurang lebih hampir 2 bulan ya, yaitu hasil dari kita ngambil di kebun atau di alam ya. Dan dulu videonya juga ada ya pas kita ngambil dari alamnya. Mungkin untuk video yang sebelumnya nanti tak taruh di bawah deskripsi video ya. Barangkali mungkin teman-teman penasaran ya. Dan sekarang kelihatannya udah makin super. Selama kurang lebih hampir 2 bulan ya, saya coba ternak. Dan di sini kalau saya perhatikan ya, atau kita coba pantau dulu, di sini juga cukup aktif ya. Yaitu lebah masih aktif ya untuk bervegetasi, mencari sumber pakan ya, kayak nektar dan juga bee pollen atau serbuk sari kembang itu ya. Cuman di sini saya juga nggak tahu ya, udah ada madunya atau belum ya. Karena memang dari awal kita dapat, ini baru pertama kali ya saya coba update lagi ya. Dan di sini juga untuk kotak belum saya ganti ya, masih sama ya menggunakan kotak yang jebakan seperti ini. Karena nunggu sampai ada madu, sekalian nanti kita panen ya, dan nanti kita coba ganti kotak ya. Dan di sini kita coba cek ya, kita buka, mudah-mudahan nanti udah ada madu ya. Karena di sini memang udah cukup bagus banget ya untuk kondisinya. Jadi untuk kondisi seperti ini ternyata sekarang udah makin mantep tuh. Padahal ini baru sekitar kurang lebih hampir 2 bulan ya saya coba ternak. Cuman di sini kondisi udah makin bagus ya. Koloni udah padat dan penuh dalam satu kotak. Cuman ini udah ada madunya tuh enggak, kita juga belum tahu ya. Dan di sini juga udah bikin sarang baru ini tuh. Dan juga udah ada sedikit madu. Meskipun madunya itu belum melimpah ya. Cuman di sini untuk populasi larva kelihatannya juga cukup bagus, padat. Dan di sini juga udah ada yang mulai disegel untuk bagian madu itu ya. Karena memang untuk saat ini ya di tempat kami ya itu bisa dibilang lagi cukup sulit ya untuk lebah itu menghasilkan sumber pakan ya. Kayak nektarnya itu lagi cukup melambat. Makanya di sini lebah kita itu kebanyakan ya untuk musim sekarang ini itu lagi produksi telur ya, atau larva. Makanya untuk kondisi koloni langsung super ya dan padat. Cuman ya itu tadi ya untuk bagian madu itu belum melimpah ya. Jadi si lebah untuk menghasilkan sumber nektarnya itu belum melimpah ya di alam, masih kesusahan ya. Cuman ini tidak masalah, nanti kita coba proses lagi ya, kita tunggu sekitar kurang lebih 3 atau 2 bulanan lagi ya, sampai nanti ada musim bunga yang pada mekar di alam ya. Jadi nanti biasanya akan menghasilkan madu juga ya. Dan yang terpenting untuk sekarang ini perkembangan lebah udah nyaman ya, dan udah mapan di lokasi barunya. Terus udah bikin koloni baru ya, atau regenerasi dari lebah-lebah pekerja yang baru-baru lagi ya. Jadi sehingga nanti kedepannya bisa lebih super lagi ya. Dan untuk menghasilkan madunya itu jauh lebih cepat ya kalau perkembangan koloni seperti ini. Meskipun itu tergantung nanti dari bunga yang ada di alam ya. Jadi memang semua itu saling melengkapi. Untuk ratu lebahnya itu juga harus tetap produktif ya dan rajin bertelur, supaya ada regenerasi dari koloni-koloni lebah pekerja yang baru ya. Terus untuk sumber pakan yang ada di alam itu usahakan memang harus mencukupi ya. Jadi sehingga untuk lebah yang kita ternak itu bisa menghasilkan madu ya, dan bisa bertahan hidup, terus betah ya, dan berkembang. Dan kedepannya tentunya bisa menghasilkan madu ya kalau lagi musimnya madu. Jadi seperti itu ya kalau saya amati selama saya bermain lebah ya. Dan ini saya juga akan menjawab ya untuk pertanyaan dari teman-teman kita juga ya, beberapa hari yang lalu yang pada berkomentar di video sebelumnya.
Jadi kalau untuk ngatasin lebah yang udah nggak berkembang ya, atau lebah yang memang udah susah ya, untuk ratunya itu udah nggak bertelur atau seiring waktu menyusut sendiri ya. Jadi itu biasanya untuk mengatasi lebah seperti itu yang paling umum yang kita lakukan adalah donor sarang ya. Semisalkan di dalam satu kotak ini ya, itu ratunya itu udah nggak produktif atau udah nggak ada telur ya, kita coba donor lagi ya dengan sarang yang ada di kotak lainnya. Kita bisa ambilkan sarang yang masih banyak telur baru dan juga padat ya untuk telurnya. Itu cuma telurnya aja yang kita donor ya, jangan sama koloni lebahnya, supaya nanti nggak pada berantem ya atau tarung. Jadi kita bisa donor dulu, karena biasanya dengan kita melakukan donor sarang ya, itu lebah yang udah tua untuk ratunya itu akan bikin ratu baru nanti ya. Makanya kalau setiap lagi musimnya pecah koloni ya, itu memang lebah itu lagi mau meregenerasi ya ratu barunya. Karena si koloni ini udah tahu ya, koloni lebah ini, bahwa ratunya itu udah nggak produktif. Makanya kadang-kadang musim pecah koloni itu bikin ratu banyak banget ya. Kadang ada yang kabur pecah koloni, kadang ada yang untuk meregenerasi dari ratu yang udah ada di kotak ini. Terus untuk cara yang kedua, kalau mengatasi lebah seperti itu, kalau memang nggak ada sarang yang lain ya, kita nggak punya kotak lain, kita coba pindah lokasi ya. Mungkin kita bisa taruh di perkebunan yang banyak tanaman bunga itu ya. Biasanya dengan kita melakukan relokasi, itu lebah yang susah berkembang ya, itu biasanya lama-lama ya dan pelan-pelan itu bisa berkembang lagi ya. Contoh seperti di video-video kita yang sebelumnya, itu juga ada ya. Sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita coba cek itu ya. Sekarang perkembangan udah makin bagus, koloni udah padat dalam satu kotak ya. Jadi seperti itu ya untuk mengatasi lebah yang sudah lama ya kita ternak terus nggak berkembang ya, atau lambat ya perkembangannya. Kalau memang kita cek ya, itu nggak ada telur dari sang ratu, itu kemungkinan ratu udah tua ya, dan ratu udah nggak produktif. Karena untuk lebah habis cerana ini ya, kalau kita ternak, itu untuk ratu yang masih bagus kita ternak ya, itu sekitar 1 tahun sampai 3 tahun ya. Nanti kalau sudah 3 tahun ke atas, itu ratu biasanya udah nggak produktif ya. Atau paling telat-telatnya itu biasanya kalau habis cerana itu sekitar 5 tahun ya, itu bisa bertahan untuk sang ratunya. Cuman itu udah nggak bertelur ya. Biasanya ratunya itu udah warnanya itu lebih pekat ya hitamnya. Jadi kalau ratu tua itu seperti itu ya. Makanya kita pentingnya ngecek itu ya untuk memastikan kalau populasi larva atau telurnya itu masih banyak, ya tandanya lebah yang kita ternak ini itu ratunya masih bagus ya. Cuman kalau kita cek itu udah kering semua ya, nggak ada sumber pakan, terus telurnya itu juga nggak ada ya, kemungkinan ratu udah nggak produktif. Terus untuk sumber pakan yang ada di alam mungkin udah nggak mencukupi ya, atau lagi musim paceklik itu bisa jadi. Jadi itu pentingnya kita ngecek ya, kita bisa tahu dari hal-hal simpel itu ya. Cuman ya di sini udah bagus ya untuk kondisi koloni kita ya. Ini mudah-mudahan nanti kedepannya masih bisa berkembang lagi dan semoga nggak kabur aja ini ya. Karena kalau lagi musim paceklik itu repotnya ketika sumber pakan nggak mencukupi, itu bisa kabur ya. Terus ditambahnya di lokasi sini itu cukup banyak kotak ya, ada 15 kotak yang kita taruh di samping-samping rumah ya. Makanya kalau lagi musim paceklik itu rawan banget kabur ya. Jadi ini buat teman-teman juga mungkin yang mempunyai lebah yang cukup banyak ya, mungkin ada 10 atau 20 kotak mungkin. Kalau lagi musim paceklik ya, usahakan itu jangan dipanen. Kita biarkan dulu supaya lebah itu mempunyai sumber pakan ya, dan stok pakan supaya nggak kabur. Dan untuk detailnya sudah pernah saya bahas ya di video-video sebelumnya. Mungkin yang ingin lebih tahu lagi bisa cek aja di video-video kita yang sebelumnya. Dan ini untuk videonya juga hanya seperti ini dulu ya. Jadi untuk video kali ini saya hanya ngecek di satu kotak, yaitu yang masih di jebakan ya. Hasil kita ngambil sekitar kurang lebih hampir mau 2 bulan ini. Cuman di sini perkembangannya itu udah sangat bagus ya. Jadi koloni udah padat dan penuh. Jadi ini saya rasa di bagian sarang yang tengah ya, atau yang di dalam itu kayaknya udah ada madu ya.
Cuman ya kita nunggu lagi sampai sarang yang di depan ini ya, itu lebar dulu ya, dan ada sumber pakannya. Nanti kedepannya saya coba ganti kotak ya. Dan ini buat teman-teman atau sobat-sobat yang udah menonton, saya ucapkan terima kasih. Jadi ini sampai ketemu lagi ya di video-video berikutnya.